Ya teman, balik lagi sama saya dan di sini saya pakai PC lagi. PC yang gimana? Harga termurah lah, menggunakan Ryzen 5 5600G yang ada di sini untuk penampakan PC-nya. Bertemakan hitam RGB. Meskipun belum terlalu yang termurah banget, sudah bisa dibilang cukup. Yang di harga 4.160.000 untuk rakitan yang ada di sini. Meskipun bisa di bawah 4 juta lah, atau lebih tepatnya di 3,9 juta, tapi tergantung part-partnya. Seperti contoh dari segi bobonya, casing maupun storage-nya. Bisa direndahin lagi sampai di bawah 4 juta. Tapi kalau yang ini sudah bisa dibilang paling murah juga. Salah satunya dengan part-part di sini semua di harga 4 jutaan. Berwarna hitam RGB, kurang lebih seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600G yang try di harga 1,8 juta lah. Karena untuk saat ini harga tersebut pada naik-naiknya atau stoknya sedikit untuk saat ini, jadi ya wajar sih di harga 1,8 juta. Dari prosesornya 6 core 12 thread udah lebih dari cukup dan juga ada eGPU Vega 7, dan kita akan tes saja nanti apakah bagus atau tidak performanya tanpa box ya, ini try. Dan selanjutnya saya menggunakan motherboard dari MSI A520 M Pro di harga 870.000 untuk mobonya dan juga penampakannya di bagian dalam sini. Ini sangat worth it sih untuk kalian pemula. Tapi kalau misalnya pengen lebih menghemat budget, bisa cari ya serinya Phenom RX B450, itu di harga 600 ribuan lah. Jadi lebih menghemat di 100 ribuan juga untuk rakit PC, tergantung di mobonya. Kalau ini bisa dibilang harganya menengah lah, di harga 800 ribuan tipe A520. Dan juga di sini penampakannya yang dimana tersebut ada debug LED-nya, jadi bagus lah untuk itu. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD Phenom RX NVMe 256GB. Ini juga udah cukup banget, yang dimana untuk mengisi Windows dan juga beberapa game aja. Dan juga penampakannya di bagian dalam sini udah tertancap dengan heatsink dari bawaan NVMe mobonya supaya lebih dingin lah dari segi performa NVMe yang ada di sini. Di harga sekitar 260.000 270.000 lah untuk yang ini. Kalau misal pengen lebih hemat, bisa cari di 128GB. Mungkin di harga di hampir 200.000 lah untuk itu. Tapi ya resikonya tersebut emang storage-nya kecil sih. Kalau misal 128GB diisi Windows, paling sisanya sekitar di 60GB-an. 60GB ya buat isi 1-2 game juga udah cukup, tapi emang sangat kurang. Kecuali kalau ditambah harddisk untuk yang itu. Iya, NVMe Phenom RX. Dan selanjutnya, saya menggunakan ini, CPU cooler dari NJK F9. Yang tipenya adalah Wind Ranger. Di sini di harga 80.000 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G. Apakah dingin atau tidak? Lihat saja nanti di akhir video. Dan juga ini tampakannya berwarna RGB lah dari segi fan-nya, tidak bisa diatur warnanya, dan dia tuh menggunakan fan 9 cm. Jadi memang cukup bagus sih dari segi tampilan yang ada di sini. Sesuai temanya lah berwarna hitam RGB. Meskipun di harga murah, tapi tampilannya ini masih bagus. Dan juga di harga terjangkau CPU coolernya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan power supply dari Phenom RX juga, serinya Nirvana 550W 80 plus bronze. Meskipun 80 plus bronze tersebut aku juga ragu ya, karena di sini 85 plus bronze, tapi ya dari segi stikernya aja sudah berbeda seperti yang pada umumnya. Jadi emang ini kalau nggak salah sih diklaim dari pabriknya, dan aku juga nggak yakin kalau dia itu 80 plus bronze. Tapi di sisi lain, untuk mengangkat Ryzen 5 5600G udah lebih dari cukup dari segi dayanya, karena ini full loadnya nggak sampai di 100 watt lah, jadi aman sih. Kecuali kalau misal ditambah VGA, harus ganti power supply-nya, tapi tergantung VGA-nya juga sih, seri tinggi atau seri menengah atau seri bawah. Dan juga penampakannya di bagian samping sini ya, ada tulisan Nirvana 550W dari Phenom RX di harga 330.000. Ya, terjangkau semua sih dari segi casingnya, NVMe-nya, RAM-nya. Kebanyakan brand menggunakan Phenom RX ya, karena memang terjangkau sih dari segi harganya. Dan selanjutnya saya menggunakan casing dari Phenom RX tipe Prava. Jadi mata tersebut tipenya MATX, udah free 3 fan RGB, di bagian depan 2, di bagian belakang 1. Jadi terbilang ini yang paling murah untuk tipe gaming, yang dimana udah free fan RGB juga daripada di brand yang lainnya. Dan cakep sih dari segi tampilannya. Di bagian depan mesh, di bagian atas juga ada slotnya juga untuk fan, tinggal ditambah aja kalau misal ada budget lagi. Dan tipe RGB-nya bisa diganti-ganti warnanya di tombol reset. Ini yang paling ku suka sih. Di harga terjangkau udah free 3 fan RGB. Di harga 410.000 untuk casing ini. Dan di bagian samping sini ada tempered glassnya menggunakan tipe baut, ya wajar sih di harga terjangkau.
Kurang lebihnya seperti itu. Semua part yang sudah saya sebutkan satu persatu, apakah ini worth it atau tidak. Di harga 4.160.000 menggunakan S5 5600G serta casing berwarna hitam di harga terjangkau lah, 4 jutaan kecil. Itu aja, nggak usah berlama-lama. Kita akan tes dari segi tes gaming serta dayanya, apakah ini irit banget atau tidak. Yuk. Dan lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya menggunakan CPU Cooler Windranger F9 untuk mendinginkan Ryzen 5 5600G, yang dimana minimalnya mendapatkan di 42 derajat dan juga maksimalnya di 81 derajat. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop, kita ngapa-ngapain. Yang untuk paling bawah di 42 derajat ini pun terbilang masih dingin, dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 81 derajat ini saat tes di Cinebench ini pun juga masih dingin. Dan kalau kita bandingkan dengan stok cooler bawaan AMD, lebih bagusan ini sedikit lah. Dan apalagi estetikanya itu bagus, RGB. Dan lanjut ke gaming. Yang pertama GTA 5. Settingan 1080p dan juga settingan normal, dia tuh mendapatkan di 75 fps. Terbilang ini lancar jaya, meskipun di settingan rata kiri. Jadi ya wajar sih untuk yang ini. Dan apalagi di game GTA Roleplay, masih kurang lah, tergantung settingannya. Kalau semisal di 720p mungkin bisa kalau di game GTA Roleplay, tapi kalau yang ini GTA 5 biasa masih bisa lah di 1080p. Dan lanjut ke Valorant, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 165 fps. Terbilang ini lancar jaya, yang dimana tersebut gamenya ringan, jadi ya wajar sih settingan rata kanan tembus di atas 150 fps untuk gamenya Valorant. Dan lanjut ke Assetto Corsa, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 62 fps. Terbilang ini juga bagus. Di settingan rata kiri, settingan paling aman bisa mendapatkan di atas 60 fps di gamenya balap Assetto Corsa. Lanjut ke Counter Strike 2, settingan 1080p dan juga settingan low, dia tuh mendapatkan di 91 fps. Dan apalagi masih smooth, hampir menyentuh di 100 fps di gamenya Counter Strike 2. Jadi lebih baik di settingan low daripada di settingan medium kalau misalnya pengen mencari fps-nya untuk yang ini. Dan lanjut ke game Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 55 fps. Bisa dibilang ini cukup, tapi lebih baik di settingan medium aja, bisa mendapatkan di atas 70-an fps. Tapi tergantung selera kalian lah, di settingan medium atau di settingan high. Tapi kalau di settingan ini hampir menyentuh di 60 fps, bisa dibilang juga udah cukup, tapi tergantung selera kalian. Dan lanjut ke dayanya. Untuk PC ini minimal yang mendapatkan di 31 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diem aja, cuma di 31 watt terbilang ini irit banget. Jarang-jarang ada sih Ryzen 5 5600G tembus di 30-an. Biasanya di 40-an lah rata-rata. Dan juga maksimal yang mendapatkan di 94 watt. Ini pun juga terbilang irit, masih di bawah 100 watt. Ya wajar sih, apalagi menggunakan Ryzen 5 5600G dengan eGPU-nya. Dan tambahan power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup. Meskipun menggunakan power supply kaleng juga masih bisa lah. Tapi lebih baik menggunakan power supply yang bagus supaya bisa upgradable ke depannya. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya. Di harga di 4 jutaan atau lebih tepatnya di 4 jutaan lebih sedikit, apakah ini worth it atau tidak? Paling murah, kalau aku pribadi terbilang ini masih worth it. Yang dimana di harga 4 jutaan tampilannya tersebut itu masih bagus, bukan menggunakan casing office maupun yang full ketutup. Tapi kalau yang ini masih menggunakan casing gaming, jadi ya lebih bagus lah estetikanya. Kalau performanya dia itu kurang lebih sama lah seperti di Ryzen 5 5600G yang udah pernah saya review. Cuma beda di tampilan dan juga part-partnya aja, upgradable atau tidak. Tapi kalau yang ada di sini kurang upgradable sedikit lah dari segi power supply-nya. Intinya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja. Jika lo berminat untuk part-part yang ada di sini semua, menggunakan Ryzen 5 5600G di harga terjangkau, cuma di 4 jutaan lebih sedikit. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya.
mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah menonton.